Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Nur Azzaim Arinik dari kelas 10A, absen 25. Jadi, seperti yang ada di judul, hari ini aku bakalan ngejelasin tentang apa itu pencemaran lingkungan. Di sini aku bakalan ngejelasin mulai dari pengertian, macam-macam, contoh, dan bagaimana cara mengatasinya. So, mari kita lihat. Halo, jadi kita mulai dari pengertiannya. Apa sih itu pencemaran lingkungan? Jadi, pencemaran lingkungan adalah kondisi ketika komponen fisik maupun biologis dari sistem bumi dan atmosfer terkontaminasi sehingga mengganggu keseimbangan ekosistem lingkungan. Nah, kontaminasi ini dapat disebabkan oleh kegiatan manusia maupun proses alam, sehingga kualitas lingkungan tidak dapat berfungsi dengan baik. Oke, sekarang aku bakal ngejelasin tentang macam-macam pencemaran lingkungan berdasarkan sifat zat pencemarannya. Pencemarannya itu ada 3 jenis, yaitu pencemaran biologis, pencemaran fisik, dan pencemaran kimiawi. Untuk pertama, kita bakalan ngejelasin tentang apa sih itu pencemaran biologis. Nah, pencemaran biologis ini biasanya terjadi karena adanya suatu mikroorganisme. Contohnya seperti Salmonella typhosa. Yang kedua, pencemaran fisik. Nah, pencemaran fisik ini biasanya terjadi karena adanya benda-benda padat, benda cair, dan gas. Contohnya seperti karet, plastik, dan kaca. Yang ketiga, pencemaran kimiawi. Nah, pencemaran kimiawi ini terjadi karena adanya zat kimia. Contoh-contohnya itu seperti senyawa logam, deterjen, nitrat, dan asam sulfat. Nah, sekarang kita masuk ke jenis-jenisnya. Jenis-jenis pencemaran lingkungan tuh sebenarnya ada banyak, tapi kali ini aku bakalan ngejelasin 4 jenis-jenis pencemaran lingkungan. Yang pertama ada pencemaran air, pencemaran tanah, pencemaran udara, dan pencemaran suara. Nah, untuk yang pertama itu ada pencemaran air. Pencemaran air ini biasanya terjadi di wilayah perairan. Contohnya seperti sungai, rawa, dan laut. Nah, pencemaran air ini biasanya berupa limbah industri, limbah rumah tangga, limbah minyak, dan limbah pertanian. Yang kedua, ada pencemaran tanah. Pencemaran tanah ini biasanya disebabkan oleh adanya limbah rumah tangga seperti karet, kaleng, kaca, plastik, deterjen, dan sebagainya. Terus ada limbah industri, itu biasanya berupa asam sulfat. Dan yang ketiga, ini ada hujan asam yang berupa sulfur oksida atau SO dan nitrogen oksida atau NO. Berdasarkan sifatnya, polutan pencemaran tanah ini dibagi menjadi 2, yaitu biodegradable, yaitu adalah polutan yang dapat diuraikan oleh proses alam, misalnya kayu, kertas, makanan, dan dedaunan. Yang contoh macam yang kedua ini ada non biodegradable, yaitu polutan yang aktif dapat diuraikan oleh proses alam. Misalnya ada plastik, gelas, pestisida, radioaktif, dan logam toksik. Yang ketiga, ada pencemaran udara. Nah, pencemaran udara ini adalah pengotoran udara akibat masuknya zat asing atau zat pencemar ke dalam udara secara berlebihan. Zat pencemar udara dapat berupa asap, debu, dan gas buangan bahan bakar fosil. Gas pencemar udara yang mengandung zat berbahaya ini contohnya ada gas karbon monoksida atau CO, gas karbon dioksida atau CO2, gas belerang atau SO2, dan nitrogen oksida atau NO2. Last but not least, ada pencemaran suara. Nah, pencemaran suara ini adalah
pencemaran oleh suara bising atau gaduh secara terus-menerus. Sumber-sumber pencemaran suara ini biasanya disebabkan oleh suara mesin pabrik, suara kereta api, bis, mobil, motor, dan suara gaduh lainnya. Nah, sumber kekuatan suara ini, aku bakalan ngejelasin beberapa sumber kekuatan suara. Mulai dari percakapan normal, itu ada 40 desibel, keributan itu ada 80 desibel, kereta api itu 95 desibel, mesin motor 5 PK itu 105 desibel, dan pesawat jet lepas landas itu 150 desibel. Nah, apa sih akibat-akibat yang akan terjadi karena adanya pencemaran lingkungan ini? Nah, aku sebenarnya sih ada banyak ya, tapi aku bakal ngejelasin 9 contoh akibatnya. Yang pertama ada pemangkatan hayati, ada keracunan dan penyakit, punahnya spesies, peledakan hama, terganggunya keseimbangan lingkungan, kesuburan tanah yang berkurang, terjadinya hujan asam, penipisan ozon, dan yang terakhir ada efek rumah kaca. Nah, setelah mendengarkan akibat-akibat yang terjadi karena pencemaran lingkungan, pasti kita nanya dong, gimana sih cara mencegahnya? Gimana sih cara menanggulanginya? Apa yang harus kita lakukan? Nah, di sini aku bakalan ngasih 3 solusi. Yaitu kita harus ngelakuin yang namanya 3R. Semua orang pasti tahu dong apa itu 3R. Ya, 3R ini adalah reuse, recycle, dan reduce. Reuse adalah menggunakan kembali, recycle adalah mengubah, reduce adalah mengurangi produksi limbah. Jadi kita harus melakukan 3R itu agar lingkungan kita itu bisa menjadi lebih baik dan mengurangi pencemaran lingkungan. Ya, jadi segitu dulu pembahasan dari aku. Maaf kalau misalnya ada kata-kata yang kurang dapat dimengerti dan terdengar berlibat. Terima kasih yang mau mendengarkan dan menyimak pembahasan dari aku. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.